kita katakan keputihan yang abnormal jika memiliki ciri-ciri seperti yang pertama. Hai, selamat datang di Bidan Intan. Bidan Intan memberi ketenangan. Tenang ya bun, semoga selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Nah, kita bertemu lagi nih di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keputihan. Banyak banget yang selalu tanya nih ke Intan tentang masalah keputihan. Ubin, saya itu selalu keputihan sebelum dan sesudah menstruasi. Itu normal nggak ya, Ubin? Ubin, saya itu kalau keputihan tuh kadang gatal. Bahaya nggak ya? Nah, langsung aja yuk kita bahas mengenai keputihan. Keputihan yang normal dan keputihan yang perlu diwaspadai atau abnormal. Nah, jadi tonton video kali ini sampai selesai ya, jangan di-skip. Jadi keputihan itu memang kondisi yang sering dialami sebagian besar wanita. Keputihan sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada keputihan yang normal atau fisiologis dan ada yang keputihan yang abnormal atau patologis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai keputihan yang normal. Keputihan yang normal ini seperti apa sih? Jadi, keputihan yang normal itu terjadi di fase pekan, yaitu setelah haid, sebelum masa subur, dan masa mendekati haid. Jadi kalau ada pertanyaan, normal nggak sih keputihan sebelum dan sesudah menstruasi? Jawabnya normal ya. Nah, keputihan yang normal itu warnanya bening atau sedikit putih, menyerupai putih telur yang mentah itu loh. Nah, teksturnya ini juga encer atau sedikit kental dan lengket. Nah, keputihan yang normal tidak menimbulkan rasa gatal dan nyeri ya. Keputihan yang normal ini sering terjadi dan bisa dialami oleh semua wanita, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Lalu, keputihan yang perlu diwaspadai atau keputihan yang abnormal itu seperti apa sih? Nah, kita katakan keputihan yang abnormal jika memiliki ciri-ciri seperti yang pertama. Bau itu nggak sedap, misalnya bau busuk atau amis atau juga bau yang gitulah. Lalu yang kedua, jumlah dari keputihan ini tidak ada angin, tidak ada hujan, itu tiba-tiba meningkat secara tiba-tiba aja, tiba-tiba sur gitu aja dan tidak seperti biasanya. Oke, yang ketiga, keputihan ini berwarna kuning, kehijauan, bahkan abu-abu dengan tekstur yang sangat kental. Dan terkadang ini ada yang teksturnya sedikit menggumpal gitu. Dan selanjutnya adalah vaginanya terasa gatal dan nyeri. Lalu juga bagian vulva dan vaginanya tampak kemerahan, jadi bengkak gitu. Dan ini harus diwaspadai ya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih? Faktor yang menyebabkan antara lain yang pertama, tidak mengeringkan area genitalia setelah buang air kecil di hari lalu. Kemudian menggunakan pakaian yang ketat-ketat. Lalu tidak menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun. Kemudian membasuh organ kewanitaan ke arah yang salah. Jarang mengganti pembalut ketika menstruasi juga bisa. Menggunakan sabun pembersih vagina, antibiotik, suka pakai panty liner tapi jarang diganti. Kemudian ada juga sering gonta-ganti pasangan saat senggama. Ini juga perlu diwaspadai ya bagi pasangan yang aktif secara seksual. Yang suka jajan kesana kemari, gonta-ganti pasangan, itu harus hati-hati karena rawan terkena penyakit menular seksual. Nah, sampai deh, dan juga menjadi penyebab terjadinya keputihan yang abnormal tadi. Nah, selain ini, beberapa penyakit yang juga menjadi penyebab keputihan itu antara lain seperti radang panggul, seperti kanker serviks. Nah, untuk penanganan keputihan yang abnormal ini setiap wanita tidak sama ya. Semua ini akan disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi, untuk para wanita-wanita yang mengalami keputihan seperti ciri-ciri yang mengarah pada keputihan abnormal, maka harus segera periksa ke dokter kandungan atau bidan supaya dicari penyebabnya. Hal
kalian juga nih yang pernah tanya sama Intan, kalau pakai KBA Beauty itu sering sekali keputihan itu gimana? Nah itu langsung bisa kontrol ke tenaga kesehatan atau bidan itu supaya tahu nih apakah itu karena efek samping dari KB atau KB yang sudah waktunya ganti, bisa jadi. Dan penyebab-penyebab lainnya pun bisa langsung kontrol ya untuk diketahui penyebabnya. Lalu cara mencegahnya nih supaya tidak terjadi keputihan abnormal ada nggak sih? Ya tentu ada dong. Ada beberapa cara untuk mencegahnya, antara lain menggunakan celana dalam dengan bahan katun supaya dapat menyerap keringat dan menjaga kelembapan di area kewanitaan. Kemudian membersihkan daerah kewanitaan dengan menggunakan air hangat dan sabun yang berbahan lembut atau sabun bayi boleh. Kemudian saat membersihkan daerah vagina itu dibasuh dulu, vagina dulu kan. Setelah selesai bersih baru kita bagian anusnya, sehingga itu tidak bolak-balik ya. Karena jika dilakukan seperti itu akan terjadi perpindahan bakteri dari anus ke vagina dan itu dapat menyebabkan keputihan. Lalu selanjutnya hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Juga hindari menggunakan produk-produk pembersih vagina atau sabun yang mengandung pewangi. Karena apa? Penggunaan dari produk ini dapat membasmi bakteri baik di vagina yang berfungsi untuk melindungi vagina dari infeksi. Nah, selanjutnya segera ganti celana dalam ketika celana itu sudah terasa lembab, dan juga jangan lupa ganti pembalut secara rutin selama menstruasi ya, dan hindari senggama dengan lebih dari satu pasangan. Satu pasangan itu cukup ya, jangan jajan-jajan di luar, dan jangan suka dengan yang lain ya, supaya tidak terkena penyakit penular seksual. Jangan sampai deh. Jika keputihan dirasa tidak mengganggu atau mengarah pada keputihan yang normal, hal itu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu dikhawatirkan. Namun sekali lagi, jika keputihan disertai gejala yang menandakan keputihan abnormal, maka segera periksa ya, bisa ke bidan atau dokter. Selanjutnya, supaya dilakukan pemeriksaan selanjutnya untuk cari tahu penyebabnya, cara-cara penanganannya gitu ya. Nah, itu tadi ya Bunda penjelasan mengenai keputihan yang perlu diwaspadai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like tentunya, dan juga langsung komen di kolom komentar ya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Juga jangan lupa di share dan langsung tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.